Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah amma ba'du. Segala puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam acara sanlat. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini marilah kita akan membahas secara ringkas tentang akidah dalam Islam. Nah, anak-anakku sekalian, nilai suatu ilmu itu ditentukan oleh kandungan ilmu tersebut. Semakin besar nilai manfaatnya, maka semakin penting ilmu tersebut untuk dipelajari. Oleh karenanya, ilmu yang senantiasa mendekatkan diri kepada yang mencarinya, ilmu yang paling baik, ilmu yang harus dicari adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan semakin mengenal Allah. Orang yang paling rugi, orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak mengenal Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang paling baik, makhluk yang paling sempurna. Kemudian Allah pun mengutus para nabi dan para rasul untuk membimbing manusia agar manusia tetap berada di jalannya. Orang yang meyakini dan orang yang beriman kepada nabi disebut orang-orang mukmin. Orang yang mengingkari dan orang yang tidak mengimani disebut orang-orang kafir. Sementara orang yang di dalam hatinya menolak tetapi di dalam ucapannya menerima, maka disebutlah orang-orang munafik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatus syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas. Nah, hadirin ihwatu iman rahimakumullah, inilah akidah Islam, di mana akidah Islam itu menyeru kepada umatnya untuk masuk Islam secara sempurna. Nah, kita lihat sebelum bahasan lebih jauh, apa itu pengertian akidah? Akidah itu berasal dari kata aqdun, yang artinya pengikatan,
ikatan atau persetujuan antara dua belah pihak yang mengadakan persepakatan. Nah, kita sering mendengar ada yang disebut dengan akad nikah, akad jual beli. Itu berasal dari kata akidah. Jadi akidah itu keyakinan yang mengakat hati manusia agar tidak menjadi ragu-ragu. Nah, sumber dasar dan utama akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah dasar utama dan dasar yang pertama yang harus dipegang, diyakini oleh umat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, anak-anak sekalian, di dalam ayat tadi, di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah memerintahkan, Allah mewajibkan kepada orang yang beriman untuk memeluk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya kita selaku umat Islam harus berakidah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan hal ini. Ini menunjukkan bahwa kita harus senantiasa mempelajari Al-Quran. Kita harus senantiasa mempelajari As-Sunnah agar kita tidak tersesat dari ajaran Islam. Artinya, ketika kita sudah menyatakan kita masuk Islam, itu sudah terikat oleh perjanjian. Perjanjian antara kita dengan Allah bahwa kita muslim, bahwa kita beriman, maka yang menjadi tolak ukur yang harus kita pelajari adalah Al-Quran. Oleh karenanya, ketika seseorang mau menyatakan diri masuk Islam, mau masuk ke dalam ikatan Islam, akidah Islam, yang diucapkan adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Oleh karenanya, Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan penjelmaan atau pelaksanaan dari akidah tersebut. Ya, jadi tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Oleh karenanya, melalui syahadat ini kita mengakui, kita meyakini bahwa yang harus disembah itu adalah Allah. Allah sendiri yang memberikan nama kepada dirinya, bukan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, ada hal-hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan akidah. Bahwa di dalam akidah itu nanti ada beberapa ilmu, ada beberapa istilah. Ada yang disebut dengan iman. Ya, jadi iman itu sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan secara lisan, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Kemudian yang kedua, ada tauhid, artinya mengesahkan Allah. Kemudian yang ketiga ada usuluddin, artinya pokok-pokok agama. Dan yang keempat ada fikih, ilmu yang mempelajari tata cara pelaksanaan. Nah, artinya ketika bicara akidah Islam, maka kita akan bicara tentang Al-Quran, bicara tentang As-Sunnah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di menjelang akhir hayatnya ada yang diwasiatkan oleh beliau. Kata Nabi, taraktu fikum amroini intamasaktum bihina anta tadadilu abadan sunnatun wa kitabullah wa sunnati rasul. Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara, dengan dua perkara itu bila kamu berpegang teguh tidak akan tersesat, yaitu
Al-Quran dan kitab Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, marilah kita pelajari Al-Quran, marilah kita pelajari As-Sunnah, agar hidup kita tidak digoda, tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karenanya, akidah di dalam Islam itu adalah pemikiran-pemikiran, prinsip-prinsip hidup manusia, di mana dengan prinsip-prinsip itu akan melahirkan tatanan hidup manusia yang lebih baik. Akidah di dalam Islam itu ibarat manusia dengan kepalanya. Nah, akidah ini adalah kepalanya. Maka ketika ada tatanan di dalam masyarakat yang rusak, maka yang diperhatikan itu adalah akidahnya. Bila akidahnya rusak, maka tatanan itu akan rusak. Bila terjadi berbagai macam bencana, terjadi berbagai macam musibah, maka ini disebabkan rusaknya akidah. Artinya, mengaku dirinya muslim, mengikat dirinya muslim, tetapi tidak mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kata orang Sunda, ibarat monyet ngagugulung kalapa. Kita mengaku diri muslim, tetapi kita tidak tahu apa itu yang mengikat muslim. Kita tahu Al-Quran, kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak pernah mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi sia-sia. Oleh karenanya, Al-Quran akan semakin bertambah manfaat bagi pembacanya apabila Al-Quran itu dipelajari kemudian diamalkan. Demikian pula sunnah-sunnah Rasulullah itu dipelajari kemudian diamalkan, maka akan semakin berfaedah, maka akan semakin bermanfaat. Oleh karenanya, kalau tidak menginginkan rusaknya tatanan masyarakat, pelajarilah Al-Quran, pelajarilah As-Sunnah, kemudian amalkan. Maka dijamin hidup akan tentram, hidup akan damai, dan hidup akan jauh dari malak dan bahaya. Nah, oleh karenanya anak-anakku sekalian, ketika bicara akidah di dalam Islam, maka kita mengikatkan diri kepada Allah, maka kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah, di mana perintah-perintah Allah itu ada di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Nabi di dalam sunnahnya. Maka kita tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah kalau kita tidak mempelajari Al-Quran. Kita tidak mengetahui aturan-aturan di dalam ajaran Islam kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya, ketika Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Artinya, kita selaku orang-orang yang beriman harus mempelajari Al-Quran dan harus mempelajari As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, seperti di pembukaan tadi dikatakan, nilai satu ilmu itu tergantung nilai yang ada di dalamnya. Semakin banyak manfaatnya, maka semakin nilai ilmu itu tinggi. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah ilmu yang begitu banyak manfaatnya. Tetapi manfaat dan faedahnya tidak akan terasa bila kita tidak mempelajari dan kita tidak mengamalkan. Nah, oleh karenanya di bulan Ramadan ini perkuatlah akidah kita, perkuatlah Islam kita dengan cara mempelajari ajaran Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mungkin itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan walaupun dengan ringkas akan menjadikan bekal, akan menjadikan giroh dan semangat agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita melalui belajar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.